episode sebelumnya, Xiaoyan menghadiri pertemuan rahasia sang misi dan berpura-pura jadi aktor dari dirinya sendiri untuk menyembunyikan identitasnya. Dia sengaja diam agar para tokoh besar seperti Yusan membuka informasi penting, termasuk rencana jebakan mematikan untuk Huachan. Setelah rapat bubar, Ye Beijing curiga karena Xiaoyan tak merespon panggilannya dan mencoba mengorek rahasia topeng yang dipakai Xiaoyan. Meski berhasil menyembunyikan kebenaran, Xiaoyan sadar rahasianya tak akan bisa disimpan lama, terutama jika Ye Beijing kembali memakai topeng itu. Ye Beijing tidak berkata apa-apa lagi. Dia bahkan begitu pengertian hingga tak berlama-lama di sisi Xiaoyan. Tubuhnya menghilang seketika, berusaha semampunya untuk tidak mengganggu latihan Xiaoyan. Kepengertiannya menunjukkan bahwa Ye Beijing adalah sosok yang syarat pengalaman. Kini, suasana akhirnya tenang kembali. Xiaoyan menatap tiruan keabadian fisik miliknya. Setelah pertempuran sengit, dia menelan kristal darah yang ditinggalkan oleh ledakan bunuh diri Zuo Guheng. Seketika, energi darah yang lemah kembali meledak dalam tubuhnya. 9 bintang yang sebelumnya menghilang satu persatu mulai kembali terbentuk. Walau tidak sesulit saat pertama kali menembus batas, prosesnya tetap tidak semudah yang dibayangkan. Kekuatan darah dari kristal itu memang sangat murni, namun belum mencukupi. Tanpa ragu, tiruan keabadian fisiknya berdiri dan langsung melesat menuju medan bintang yang retak dan memasuki kedalaman inti bumi. Untuk bisa pulih sepenuhnya, dia membutuhkan kekuatan bintang. Namun wilayah medan bintang yang retak telah sepenuhnya disegel. Banyak sosok kuat yang telah masuk ke wilayah misterius itu dan tak ada satupun yang bisa terus melangkah maju. Mereka semua tertahan di pinggiran medan bintang yang retak. Berbagai cara telah dicoba, namun tidak ada yang berhasil masuk. Akibatnya, aura dendam semakin pekat dan membebani suasana. Sampai akhirnya, sebuah ledakan menggetarkan keheningan. Dari dalam medan bintang yang retak, tiba-tiba melesat keluar sebuah sosok. Rambutnya berwarna emas gelap, sorot matanya dingin dan tak memperdulikan siapapun di sekitarnya. Dia langsung memacu kecepatan penuh, berniat meninggalkan tempat itu. "Saudara, mohon tunggu dulu." Tiba-tiba, seseorang menerjang mendekat ke arah tiruan keabadian fisik Xiaoyan. Namun dalam sekejap, sebuah tinju sebesar gunung yang diselimuti cahaya emas melesat ke arahnya. Sosok yang menyerang tadi terkejut bukan main, terpaksa mundur untuk menghindar. Sementara itu, Xiaoyan tidak berhenti. Dia langsung berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Meskipun sosok itu tak memancarkan fluktuasi kekuatan apapun, pukulan barusan mengandung kekuatan yang luar biasa besar. 3 orang yang sebelumnya keluar dari tempat itu juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Apakah semua warisan benar-benar telah direbut olehnya? Namun saat mereka mulai sadar, tiruan keabadian fisik Xiaoyan sudah lenyap dari pandangan. Setelah meninggalkan wilayah misterius itu, tiruan keabadian fisiknya mencari salah satu bintang terdekat. Dia jatuh bagaikan meteor, lurus menukik ke bawah. Seluruh bintang berguncang hebat. Di kehampaan laut barat, sebagian besar bintang telah punah akibat perampasan energi oleh Taisu. Yang tersisa hanyalah bintang-bintang mati dan hancur, hanya memiliki sedikit sisa kekuatan bintang. Maka Shen harus terus mencari dan menyerap kekuatan tersebut untuk memulihkan energi darah klon keabadian fisiknya. Dalam pencarian itu, Xiaoyan mengangkut sebuah bintang mati di punggungnya, sekaligus terus menggembleng kekuatan fisik klonnya. Meskipun prosesnya lebih lambat, namun saat dia berhasil membentuk 8 bintang, di punggungnya sudah terangkut 3 bintang mati. Kekuatan yang dipulihkan bahkan nyaris melampaui kondisi puncak sebelumnya. Memang begini jalannya kultivasi keabadian fisik, berani menghancurkan bintang demi bintang. Jika ditambah dengan dukungan dari Bill, di tempat terus-menerus, suatu hari pasti bisa menembus belenggu, bahkan melewati alam kuno. Gumam Xiaoyan. Sebelum tubuh aslinya pulih, dia akan memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan kekuatan tiruan keabadian fisiknya. Di saat yang sama, klon Jincan juga berhasil naik ke tingkat ketiga berkat menyerap kabut darah sisa dari pembunuhan Zhu Jiangye. Namun Zhu Jiangye belum benar-benar mati, jiwanya belum dimusnahkan, artinya dia masih hidup. Di luar dunia Sensi, di dunia lain, yakni wilayah Barasit Tianxuanji, terdapat sebuah bintang raksasa yang sepenuhnya terbentuk dari batuan hitam legam tak bercahaya. Di atas batu-batu itu, tampak coretan-coretan seperti tulisan tangan yang membentuk ribuan simbol emas. Semakin jauh mengikuti alurnya, simbol-simbol itu semakin padat, hingga tampak sebuah gua batu yang tersembunyi dalam kegelapan.
Di dalamnya duduk sebuah sosok. Di dahinya tumbuh 2 tanduk kecil. Dia duduk di atas singgasana batu. Seluruh tubuhnya putih seputih salju. Di bawah kedua matanya terdapat garis-garis merah menyerupai bayangan darah. Tubuhnya tinggi, berotot sempurna. Namun tangan kirinya sangat mencolok. Seluruh lengan itu berwarna hitam legam dan dipenuhi simbol emas. Itu bukan bagian asli tubuhnya, tetapi lebih seperti segel yang dipaksakan. Saat ini, darah merah muda mengalir dari lengannya. Begitu darah itu menetes ke tanah, simbol-simbol emas di sekelilingnya langsung memancarkan cahaya menyilaukan. Rantai emas mulai terlihat samar di sekitarnya, melilit tubuhnya. Darah itu tampaknya memicu simbol-simbol segel itu. Dalam sekejap, tubuhnya seperti diseret dan dicapik-capik menjadi 5 bagian. Kepala, tangan, badan, dan kedua kaki semuanya terpisah. Kalau saja aku tidak dijebak dengan 1 jari, aku bisa membunuhmu ribuan kali. Tapi, serangan ini bukan untuk membunuh. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Susang, maka dengan kecerdasannya, dia pasti sudah membaca sebagian kenangan Cu Jiangye. Dia pasti tahu tentang Setian Suanji dan akan datang mencariku. Jika dia memang pendendam, mungkin aku bisa menggunakan karma ini untuk menghancurkan segel yang membelengguku. Dan di saat itu tiba, aku bersumpah akan memusnahkan kalian, para Buddha, hingga tak tersisa. Kepala tanpa tubuh itu bergumam dengan mata memancarkan cahaya merah menyeramkan. Tak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Barulah kekuatan dari simbol-simbol itu mulai perlahan memudar. Tubuhnya menyatu kembali. Dia lalu mengangkat lengan hitamnya dan menunjuk ke udara. Di luar goa, pusaran energi terbentuk, lalu berubah menjadi sesosok bayangan manusia. Sosok itu perlahan berjalan keluar dari pusaran tanpa selai kain pun menutupi tubuhnya. Di wajahnya tampak amarah luar biasa. Dia adalah Cu Jiangye. Kau pasti tak akan menyangka, aku ini hanyalah sisa kesadaranku yang berubah menjadi bentuk ini, hanya untuk menyulut dendam. Semua kenangan itu hanyalah rekaanku, soal pemujaan terhadap Susang, soal menjadi budaknya. Semua itu tak lain hanyalah teknik yang dulu pernah kau gunakan padaku. Sekarang, aku kembalikan padamu. Aku tak percaya kau tak akan datang mencariku. Tawa menyeramkan menggema dari dalam goa. Di luar goa, Cu Jiangye menyunggingkan senyum sinis. Di luar bintang itu, terdapat sebuah menara suci yang melayang, seolah menjaga bintang dari ancaman luar. Barusan, ada apa dengannya? Sebuah suara lembut terdengar, milik seorang wanita tinggi semampai. Kulitnya seputih cahaya bulan yang bersinar lembut bagaikan batu giok hangat. Di tengah dahinya tumbuh tanda teratai 9 kelopak yang alami, seperti menjadi pusat kekuatannya. Dia tak mengenakan jubah rumit, hanya pakaian dari jalinan cahaya bintang dan sinar rembulan. Kain transparan lembut berkibar tanpa angin. Setiap langkahnya menciptakan bayangan teratai kaca murni di bawah kaki. Rambutnya ditata sederhana, dihias 1 tangkai teratai biru sebagai tusuk konde. Dia adalah Buddha Sun Miao Lianhua. Barusan, Raja Iblis Mosu kembali terguncang batinnya, memicu segel dan kembali dihancurkan tubuhnya. Itu peringatan baginya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.